Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah proses perubahan itu nanti dari situ melahirkan konsepnya John Dewey selanjutnya. Ada istilah disorientasi dan reintegrasi. Manusia itu selalu dialektis dengan lingkungannya dan lingkungan juga selalu berubah. Timbal balik. Ketika ada timbal balik yang berubah-ubah ini biasanya awalnya terjadi disorientasi, terus lama-lama terjadi reintegrasi. Kamu dari kampung masuk Jogja itu awalnya disorientasi, bingung. Makanya anak sekolah, anak kuliah yang masuk pertama ada orientasi awal, ospek, ada apa? Kalau siswa itu yang pertemuan siswa awal itu kan untuk mengatasi apa? Disorientasi biar tidak kaget. Pasti ada perbedaan, kenapa? Ada lingkungan yang baru yang mau dimasuki. Nanti begitu dia masuk dan sudah cocok, namanya reintegrasi. Kalau disorientasinya nggak selesai-selesai, nggak masuk ke reintegrasi, biasanya orangnya stres. Ya, kamu akan stres, depresi, sumpek. Kegelisahanmu itu biasanya sumbernya ini. Ada situasi baru yang berubah, mungkin karena informasi tertentu, karena pandangan tertentu, gaya hidup tertentu. Kamu mengalami disorientasi. Itu kalau kamu tidak adaptasi cepat-cepat, reintegrasinya lama, kamu akan stres. Jadi kalau ada teman yang mudah stres itu, latihlah dia untuk cepat-cepat reintegrasi dari disorientasi. Ya kayak kamu tadi tak contohin dari pondok salaf, tidak pernah lihat TV, tidak pernah internet apalagi, HP tidak punya. Kuliah di Jogja, kaget luar biasa kamu mesti. Naik bis dijajari orang pakai rok mini, wah kamu istighfar terus mesti. Ya kan, kamu disorientasi. Istighfar, astagfirullah, ini hidup di Jogja kayak di neraka misalnya. Kemana-mana lihat aurat, kemana-mana lihat, wah. Apalagi suaranya perempuan aurat, waduh. Di stasiun aja yang ngumumkan suaranya perempuan, waduh, aurat ini. Itu kan yang perhatian, itu kan ya suaranya perempuan. Itu kamu mendengarkan aurat itu. Oh itu kalau dia tidak reintegrasi, tidak adaptasi cepat-cepat, ya dia stres. Situasi berubah, dianya tidak berubah. Ya kalau reintegrasi itu berarti lama-lama bisa maklum lah, memang lama-lama kamu senang. Tadi duduk di dekat orang rok mini awalnya istighfar, lama-lama ya kamu bisa. Lama-lama kamu senang, malah nyari kalau naik bis nyari mana yang pakai rok mini. Ya. Oke. Jadi yang terjadi dalam hidup kita ini, apapun yang dialami yang berbeda akan membuat kita disorientasi di level apapun. Jangankan yang level besar, level paling kecil makanan. Semula rasanya tidak enak, rasanya enak sekarang jadinya nggak enak, itu disorientasi. Kalau kita tidak cepat-cepat reintegrasi, adaptasi, ya kita sumpek terus. Jadi itulah yang bikin bahwa keputusan itu sifatnya harus mempertimbangkan konteks konkretnya. Anak yang tadi reintegrasi, yang dari pondok pesantren tadi, yang sekarang mulai beradaptasi, mulai pegang laptop, pegang HP, membacanya jangan pakai konteks pondoknya. Bacalah dia sekarang sebagai mahasiswa Jogja, bukan santri di pondok salafnya. Kenapa? Dia sudah berdialektika dengan lingkungannya. Itulah namanya reintegrasi. Maka jangan dipatok standar moral ketika dia jadi pondok. Susah hidup nanti dia. Kamu marah-marah, lu di pondok dulu kan kamu lihat TV aja, enggak. Sekarang malah lihat internet, tapi enggak boleh. Harus kayak di pondok dulu. Stres nanti dia. Jadi disorientasi terus. Maka biarkan dia reintegrasi. Jadi
mengumpulkan kembali, mengadaptasikan diri dalam lingkungannya saat ini. Oke. Nah, apa indikatornya kamu sukses menemukan end in view tadi, target yang dalam jangkauan tadi? Cirinya gampang, katanya John Dewey. Yang pertama apa? Akibat-akibatnya cocok dengan kebutuhan nyata. Bisa dipakai. Tidak sekedar jadi teori. Itu berarti pas pilihan standar end in view-mu. Yang kedua, tidak lahir konflik. Lanjutan. Berarti urusannya beres. Tidak ada konflik selanjutnya, berarti pas. Yang ketiga, problem selesai. Sama kayak tadi, tidak ada konflik berarti problemnya selesai. Yang keempat, ini yang teori khasnya John Dewey, pragmatisme sosial, ada kontribusi sosialnya. Jadi sekecil apapun dia berkontribusi, yang jelek di masyarakat jadi baik. Kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat. Jadi kebaikan-kebaikan kecil tapi punya kontribusi sosial. Itu alamat kita end in view-nya tepat. Target yang kita patok cocok. Tidak ada konflik lanjutan. Masalahnya terselesaikan. Kemudian yang diinginkan juga terpenuhi. Itu berarti end in view-nya cocok. Kalau tidak cocok, ya ada konflik terus-menerus. Ada problem yang tidak selesai. Makanya beda sama Immanuel Kant minggu lalu. Kalau Immanuel Kant jujur ya jujur. Kalau pakai John Dewey ini ya enggak nung. Sebelum kamu jujur lihat konteks, lihat situasi dulu. Situasinya apa dulu. Kan kita sering ngasih contoh. Kalau ada orang ngejar-ngejar teman kita mau dibunuh, kita ditanya tahu enggak. Ya kan itu kan situasi contoh. Carilah yang akibatnya paling cocok. Kalau kamu terpaksa jujur ya kehilangan teman kamu. Itu situasi namanya end in view. Tapi jangan lupa harus memperbaiki keburukan di masyarakat, menyumbangkan kesejahteraan umum. Jadi ada nuansa sosialnya, tidak untuk kepentingan pribadimu. Kalau kamu misalnya Pak, kayak minggu lalu, saya nyontek ini Pak, dalam rangka birrul walidain Pak. Biar orang tua saya bahagia. Mungkin dari sisi sangat subjektifmu iya, tapi tidak ada keburukan yang kamu sumbangkan pada masyarakat. Berarti end in view-mu salah. Karena moralitas itu tidak cuma urusan individual. Karena individumu selalu dialog dengan realitas. Jadi indikatornya ini. Kalau masalahnya tidak selesai, ya berarti kamu keliru ngambil end in view. Saya bilang tadi, pragmatisme itu kan orientasinya di hasil. Hasilnya apa dulu? Kalau ada misalnya teman cewekmu tanya, tubuhku sekarang gimana? Sudah lebih langsing toh? Oh, itu kan meskipun sudah nggak lebih langsing, kamu kan harus pinter. Ini situasinya gimana dulu? Kalau ngomongnya ndak hati-hati, bisa wassalam ini. Kan itu. Itu lihat situasi namanya. Hasilnya dilihat. Dari jawabanmu itu, kamu mendapatkan sesuatu yang mengenakkan apa ada masalah baru. Itu baru dilihat sukses tidaknya end in view-mu tadi. Ya jawaban paling aman, ya tak pikir dulu ya. Direfleksikan dulu karena katanya disuruh refleksi. Nah, nanti dicari end in view-nya yang pas. Jawabannya besok saya istikharah dulu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.